Perkenalkan, nama saya Tangkusela Laviarisa, mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada, yang akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Integrasi ESG dalam Perbankan Indonesia, Risiko Kredit, Kinerja Bank, dan Struktur Portofolio Kredit. Baik, yang pertama-tama ini ada grafik pembiayaan berwawasan lingkungan pada tahun 2021 sampai 2024, sumbernya data OJK. Jadi pada grafik ini terlihat adanya tren peningkatan di grafik pembiayaan berwawasan lingkungan ini, yang dari awalnya tahun 2021 sebesar 1,5 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah pada tahun 2024. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya implementasi pembiayaan keuangan berkelanjutan dan ESG sendiri ini mulai diintegrasikan menjadi indikator berkembangnya keuangan berkelanjutan ini dan diproyeksikan melalui ESG score itu sendiri. Oke, selanjutnya ada grafik NPL dan ROA industri perbankan Indonesia selama tahun 2021 sampai 2024, eh, data dari OJK. Di sini kita bisa lihat grafik NPL sendiri mengalami penurunan yang semulanya di tahun 2021 sebesar 3% dan menurun menjadi 2,08% di tahun 2024, yang menunjukkan bahwa adanya perbaikan dari kualitas kredit di Indonesia yang bisa menurunkan NPL selama 4 tahun terakhir ini. Untuk grafik ROA sendiri terlihat mengalami tren peningkatan yang tadinya 1,84% menjadi 2,69% di tahun 2024, meskipun ada penurunan dari 2,74% ke 2,69% pada tahun 2023, tetapi tren peningkatan ROA selama 4 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan profitabilitas dan adanya peningkatan kualitas kinerja bank di sektor perbankan di Indonesia. Dari data grafik tersebut, kita bisa menyusun bahwa yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah implementasi dari ISG sendiri pada sektor perbankan di Indonesia ini semakin berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap sustainable finance dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi ISG sendiri ini tidak lagi hanya dipandang sebagai bentuk pelaporan saja atau disclosure, tetapi juga sebagai bagian dari praktik bisnis ataupun strategi bisnis dalam aktivitas intermediasi perbankan. Jadi, saya bisa menyusun bahwa permasalahan utama dalam penelitian saya ini terletak dari apakah ESG score ini bisa membuktikan seberapa kualitas dari perusahaan itu sendiri yang dimiliki perbankan di Indonesia, dan apakah ESG score ini dapat tercermin dalam struktur portofolio kredit dalam penyaluran kreditnya, yang dibagi menjadi sektor-sektor tertentu yang berbasis aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Untuk berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang saya susun itu, saya menyusun 3 pertanyaan penelitian dan 3 tujuan penelitian. Jadi dari pertanyaan penelitian yang pertama itu ada, apakah pengaruh ESG score sendiri terhadap kinerja bank yang pada perbankan yang tercatat resmi di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 sampai 2024, dan dijawab dengan tujuan penelitian saya yang nomor 1, menganalisis pengaruh ISG score terhadap kinerja bank pada perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 sampai 2024. Untuk pertanyaan kedua, ada pengaruh ISG score terhadap risiko kredit pada perbankan Indonesia, dan dijawab di tujuan penelitian saya yang nomor 2, menganalisis pengaruh ESG score terhadap risiko kredit pada perbankan Indonesia. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian saya yang ketiga, ada bagaimana gambaran struktur portofolio kredit perbankan di Indonesia
selama tahun 2021 dan sampai 2024 sebagai bentuk implementasi pembiayaan berkelanjutan dan dijawab di tujuan penelitian saya nomor 3, yaitu mendeskripsikan struktur portofolio kredit pada perbankan di Indonesia sebagai bentuk implementasi pembiayaan berkelanjutan. Untuk selanjutnya ini ada 3 teori yang melandasi penelitian saya. Yang pertama ada Financial Intermediation Theory, yang diperkenalkan oleh Frederick S. Miskin. Jadi, bank ini mempunyai fungsi intermediasi intermediasi bank itu, yang mendefinisikan fungsi intermediasi bank sendiri ini adalah maksudnya jadi, bank itu punya fungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang, memiliki kelebihan dana lalu disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana melalui dalam bentuk penyaluran kredit itu sendiri. Jadi, bank ini dituntut mampu, menyeimbangkan antara tingkat profitabilitas dan tingkat resiko. Da dan, integrasi ESG ini membantu, bank ini untuk meningkatkan kualitas proses intermediasi melalui tata kelola perusahaannya dan, pengelolaan risiko sehingga bisa membuat manajemen risiko yang lebih baik dan lebih efektif. Untuk selanjutnya yang nomor 2 ada portfolio theory. Portfolio portfolio theory ini diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 yang, menekankan bahwa diversifikasi portofolio itu bisa membantu untuk meminimalisirkan tingkat risiko di tingkat return tertentu. Jadi portofolio teori ini dibantu integrasi oleh ESG untuk meminimalisirkan risiko melalui pengelola kualitas portofolio, kredit, dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengelola risiko dan menciptakan manajemen risiko yang lebih baik. Jadi selanjutnya untuk teori yang ketiga ada risk return trade-off theory. Risk return trade-off theory ini menjelaskan hubungan antara tingkat risiko dan tingkat pengembalian atau tingkat return itu menjadi pelengkap dari teori financial intermediation. Jadi semakin tinggi risiko, semakin pula return yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Dengan adanya risk return trade-off theory ini dibantu oleh penerapan ESG itu sendiri diharapkan, perusahaan itu mampu mengelola resiko dengan mempertahankan tingkat profitabilitas atau menaikkan tingkat profitabilitas tanpa, menaikkan tingkat exposure resiko secara berlebihan, seperti itu. Untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ini beberapa penelitian yang saya jadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian saya. Jadi secara umum, implementasi ESG maupun sustainable finance sendiri itu sudah banyak dikaji pada sektor perbankan di Indonesia, sehingga, ESG ini jadi dari sebagian penelitian yang saya jadi patokan ini, menunjukkan bahwa ESG itu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank dan resiko kredit. Lalu sebagian yang lain, menunjukkan bahwa ESG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank, maupun resiko kredit. Selain itu juga beberapa penelitian, masih meneliti secara terpisah untuk pengaruh kinerja bank dan resiko kredit itu sendiri. Dan penelitian pada hubungan ESG dengan fungsi intermediasi itu sendiri, yang menggunakan struktur portofolio kredit sebagai implementasi pembiayaan berkelanjutan itu masih relatif terbatas. Jadi saya, sebagai memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya, meneliti pengaruh ESG terhadap kinerja bank dan risiko kredit melalui implementasi pembiayaan berkelanjutan dengan memakai struktur portofolio kredit.
Oke, untuk selanjutnya ada kerangka konseptual penelitian saya ini. Jadi berdasarkan landasan teori yang saya susun tadi, bahwa diduga ESG score sebagai variabel independen yang mempengaruhi dua variabel dependennya, yaitu kinerja bank yang diproyeksikan dengan return on assets atau ROA, dan variabel dependen keduanya ada risiko kredit yang diproyeksikan dengan NPL atau non-performing loans untuk bank konvensional, dan atau NPF, non-performing financing, untuk bank syariah. Dan adapun analisis pendukung, analisis deskriptif statistik struktur portofolio kredit bank sebagai interpretasi pendukung dan pelengkap untuk implementasi pembiayaan berkelanjutannya. Oke, selanjutnya kita memasuki bisa menyusun hipotesis saya. Jadi hipotesisnya ada dua hipotesis. Yang hipotesis pertama ada ESG score berpengaruh terhadap kinerja bank. Lalu hipotesis keduanya ada ESG score berpengaruh terhadap risiko kredit bank. Untuk model penelitiannya di bawah ini ada menjadi seperti ini. Model pertama, pengaruh ESG score terhadap kinerja banknya. Jadi ROA sama dengan alpha plus beta 1 ISG plus error term. Jadi artinya adalah ROA ini ada kinerja bank I pada periode T itu tahunnya. Lalu alpha ini konstanta, beta ini koefisien regresi ESG score-nya ini, dan E kecil ini sebagai error term. Lalu model kedua ada pengaruh ESG score terhadap risiko kredit. Jadi ada NPL sama dengan alpha plus beta TSG plus error termnya. Oke, lanjut. Lanjut ke metode penelitian. Jadi dalam penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian explanatory research. Dan di dalam penelitian saya ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis inferensial pada analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh ESG score terhadap ROA dan NPL tersebut. Lalu yang kedua ada analisis deskriptif mengenai struktur portofolio kredit perbankan sebagai gambaran implementasi pembiayaan berkelanjutan. Populasi dan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 22 bank, dari teknik purposive sampling dari yang 46 bank, lalu menggunakan purposive sampling tersebut jadi 22 bank umum yang tercatat resmi di BEI selama periode 2021 sampai 2024. Tapi 22 bank ini untuk analisis regresi data panel saja. Jadi untuk yang analisis deskriptif yang struktur portofolio kredit mengalami perbedaan sampel karena setelah melalui purposive sampling juga menjadi 16 bank sampel untuk struktur portofolio kredit itu sendiri. Selanjutnya untuk data sekunder yang saya gunakan ada data dari Refinitiv untuk ESG score itu sendiri, terus laporan tahunan, laporan keuangan untuk ROA dan NPL itu sendiri, lalu sustainability report atau laporan keberlanjutannya untuk data struktur portofolio kredit itu sendiri. Dan instrumen penelitian yang melandasi penelitian saya ini ada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 garing POJK titik 03 garing 2017. Oke, untuk selanjutnya ini ada definisi operasional variabel. Jadi sesuai penjelasan saya tadi, di sini ESG score sebagai variabel independen yang diproyeksikan ESG score yang dihitung melalui skor ESG yang bersumber datanya dari Refinitiv. Lalu untuk variabel dependen yang pertama ada kinerja bank diproyeksikan melalui ROA, dan cara hitungnya seperti ini, laba bersih dibagi total aset kali 100% dan diperoleh dari laporan keuangan dan tahunan masing-masing bank. Untuk variabel dependen yang kedua ada risiko kredit,
yang diproseskan melalui NPL untuk bank konvensional dan NPF bank syariah yang cara hitungnya seperti ini, kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100% yang bersumber datanya juga dari laporan keuangan dan tahunan bank. Dan untuk selanjutnya ada struktur portofolio kredit yang diproyeksikan melalui proporsi sektor-sektor kredit yang berdasarkan laporan keberlanjutan masing-masing bank. Yang cara hitungnya adalah presentasi kredit yang disalurkan pada masing-masing sektor yang dilaporkan tersebut. Oke, untuk selanjutnya ini ada proses proses teknik analisis data yang dimulai dari awalnya analisis statistik deskriptif, lalu dilanjutin analisis deskriptif struktur portofolio kredit, lalu di sini ada estimasi common effect model atau pooled OLS, dilanjut dengan estimasi fixed effect model, lalu dilanjut lagi dengan estimasi random effect model, lalu di sini ada pemilihan model melalui uji Brisbagen-Lagrange multiplier dan uji Hausman, dan dilanjut uji autokorelasi, dan akhirnya dilanjut di estimasi akhir dan menggunakan cluster robust standard error untuk menjadi lebih robust dikarenakan saya tidak memakai variable control, jadi untuk hasilnya lebih valid dan robustnya ada di cluster robust standard error ini sendiri. Lalu seluruh analisis proses pengolahan analisis regresi data panel ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata 14. Selanjutnya sudah memasuki tahap hasil analisis data. Jadi yang pertama ada analisis deskriptif statistik. Di sini menunjukkan bahwa ESG score mempunyai jumlah 82 observasi, resiko kredit ada 88 observasi NPL, dan ROA sendiri mempunyai 88 observasi. Jadi di variable SG score ini terdapat 6 data missing value, dan di SG score ini tercermin dari rata-rata ini mempunyai sejumlah 59. Jadi kalau di indikator SG score sendiri 59 itu termasuk tingkat yang menengah sampai tinggi. Jadi rata-rata perbankan di Indonesia mempunyai tingkat 59 IEG score. Jadi termasuk yang menengah sampai tinggi. Oke, untuk selanjutnya dari rata-rata risiko kredit dan kinerja bank tersebut ini membuktikan bahwa adanya variasi atau karakteristik tiap masing-masing bank itu sendiri selama periode penelitian dari tahun 2021 sampai 2024. Oke. Untuk selanjutnya ini ada hasil dari analisis deskriptif struktur portofolio kredit. Di sini membuktikan bahwa mayoritas bank sampel ini ada 16 bank sudah mengintegrasikan dan mengimplementasikan ESG terhadap sektor-sektornya penyaluran kredit tersebut. Jadi eh, kita bisa kita bisa lihat ada beberapa sektor dari sustainable finance, dari sektor segmen kredit dominan, kredit korporasi, kredit konsumer, pembiayaan UMKM, pembiayaan KKUB atau kegiatan usaha berkelanjutan, terus ada dan yang lain-lain. Jadi dari dari kesimpulan dari analisis ini itu rata-rata mayoritas bank sudah mengimplementasikannya pada sektor-sektor penyaluran kredit tersebut. Tetapi eh, adanya tidak keseragaman dari pengungkapan sektor-sektor ini karena belum adanya pedoman langsung dari peraturan regulasi-regulasi yang diciptakan ini. Jadi sehingga kita tidak bisa mengolah menjadi dengan analisis regresi data panel. Kita hanya bisa menganalisis melalui analisis deskriptif seperti contohnya ini BRI. BRI ini BBRI ini menunjukkan bahwa di sektor pembiayaan berkelanjutannya ini menunjukkan bahwa relatif meningkat dan relatif stabil. Dari tahun 2021 ada 65,10%.
dilanjut naik di tahun 2022 ada 67,5%, naik lagi di 2023 67,11%, dan agak mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 64,3%. Tapi eh, mewakilkan bahwa adanya tren peningkatan karena masih di radar 64%, 60% ke atas ya. Jadi untuk selanjutnya lagi sebagai contoh di BBNI sendiri, di sektor kredit korporasinya mengalami peningkatan yang sangat bagus dan sangat maksimal dari tahun 2021 sebesar 39,3%, dilan- di tahun 2022 ada 50% dan meningkat terus sampai di 2024 sebesar 56,8%. Dan untuk bank-bank syariahnya juga kita bisa lihat ini di Bank Amar di sektor perdagangan besar dari tahun 2021 sebesar 52,6%, meningkat sampai 2024 sebesar 67,98%. Dan di BSI ini, Bank Syariah Indonesia, di sektor biaya rumah tangga ini, di tahun 2021 sebesar 51,21%, meningkat menjadi 54,55%. Jadi dari sini, dari tren peningkatan analisis struktur penyaluran kredit ini, kita bisa simpulkan bahwa ESG ini tidak hanya tercermin melalui ESG score, tapi sudah mulai diimplementasikan beberapa bank, mayoritas bank ini di sektor-sektor penyaluran kreditnya. Begitu. Oke, untuk selanjutnya memasuki estimasi dari Common of Effect Model atau POLT OLS. Jadi untuk model satu ini terlihat koefisiennya 0,000671 dengan probabilitas 0,0042. Di sini membuktikan bahwa karena dia positif signifikan terhadap. Nah, terus untuk model 2 ini koefisiennya minus 0,004713 dan probabilitasnya 0,001. Di sini juga membuktikan bahwa model 2 ini negatif signifikan. Jadi tapi ini masih estimasi awal, jadi masih perlu estimasi selanjutnya dan nanti ada pemilihan modelnya juga. Oke, untuk estimasi selanjutnya ada fixed effect model. Jadi untuk model satu ROA dan ESG score, di sini koefisien ESG score ini 0,000269 dengan nilai probabilitas 0,5566. Di sini kita bisa lihat bahwa si koefisien ini lebih kecil dari probabilitasnya. Jadi kita bisa anggap ini tidak signifikan. Dan untuk model kedua ada minus 0,000281 dengan nilai probabilitas 0,2416. Ini juga kita anggap tidak signifikan, tetapi ini masih estimasi eh, awal ya, belum lengkap ya. Karena kalau yang kita tahu ini fixed effect model itu biasanya mengasumsikan bahwa tingkat kemiringan atau slope-nya ini bersifat konstan, tetapi intercept-nya berbeda untuk tiap individunya, untuk cross sectionnya, yang berarti sangat beda dengan variasi data kita. Jadi untuk fix effect model tidak signifikan itu sebenarnya sangat realistis karena data kita tidak sesuai dengan data kita yang sangat variasi di tiap-tiap individunya. Dan untuk selanjutnya ada estimasi random effect model. Jadi koefisien di sini 0,005331 dengan nilai probabilitas 0,679. Di sini kita anggap dia positif signifikan. Dan untuk model 2-nya, tetapi di model satu ini dia signifikan terhadap probabilitas 10%, tapi tidak signifikan terhadap signifikansi 5%. Lalu untuk model kedua ada
di koefisiennya minus 0,000412 dengan nilai probabilitas 0,0044. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ini negatif signifikan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pemilihan model. Kita memakai uji Lagrange multiplier, yaitu uji Berspagan. Dengan kita bisa lihat ini nilainya 0 di dua model ini 0,000. Kita bisa simpulkan bahwa eh, uji CEM atau Common Effect Model atau POT-OLS itu tidak bisa digunakan di dalam model ini. Jadi yang lebih cocok digunakan analisis model panel. Dan untuk yang kedua ada uji Hausman. Di uji Hausman ini di variabel ESG score ini sebesar 0,4909 dan yang resiko kredit ini ada 1,000. Jadi di uji Hausman sendiri membuktikan bahwa nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi membuktikan adanya FEM ditolak. Jadi yang model yang cocok digunakan itu adalah RAM gitu, atau Random Effect Model. Nah, model pertama nilainya 0,0401, which is ini lebih kecil dari 5% atau 0,05. Makanya model satu ini dianggap mengalami adanya autokorelasi. Oke, baik. Sedangkan untuk model yang kedua, itu nilainya sebesar 0,0870, yang sebenarnya model kedua ini tidak ada autokorelasi. Jadi walaupun model kedua ini tidak mengalami autokorelasi, tetapi dia tadi mengalami tidak signifikan pada probabilitas 5%, tetapi kalau pakai signifikan 10% bisa signifikan. Dan ini untuk menyempurnakan kedua modelnya dua-duanya jadi memakai cluster robust standard error. Jadi penggunaan cluster robust standard error sendiri ini pada random effect model yang saya pakai itu bertujuan untuk menghasilkan standard error yang lebih robust sehingga hasil statistiknya bisa lebih valid. Jadi tetap valid gitu. Nah, ini hasil dari estimasi akhirnya, estimasi akhir random effect model dan penggunaan cluster robust standard error. Jadi koefisien di sini di model pertama ini ada 0,005331 dan dengan probabilitas 0,05 ini. Jadi model 1 dianggap positif signifikan, yang berarti di setiap peningkatan ESG score ada peningkatan dari ROA sendiri. Jadi seperti itu. Dan untuk yang model kedua ada minus 0,004112 dengan nilai probabilitas 0,027. Di sini membuktikan bahwa adanya negatif signifikan. Jadi setiap adanya peningkatan ESG score, uh, di sebaliknya ada penurunan dari risiko kredit itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ESG score itu berpengaruh positif terhadap kinerja bank atau yang diproyeksikan dengan ROA dan berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit yang diproyeksikan melalui NPL atau NPF. Jadi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 sampai 2024. Jadi temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi ESG ini tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga memperkuat pengelolaan risiko kredit. Dengan eh, gambaran yang dengan temuan yang diperkuat oleh analisis deskriptif struktur portofolio kredit yang menunjukkan bahwa mayoritas bank sampel yang kita udah ambil 16 bank tersebut telah mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam kebijakan pembiayaan melalui berbagai bentuk sektor-sektornya, yaitu kayak sektor green loan, green financing, sustainability linked loan,
serta pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha berkelanjutan. Jadi, hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat teori financial intermediation theory dalam penerapan tata kelola dan keputusan penyaluran kredit yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas dan penyaluran kredit dalam pembiayaan keuangan berkelanjutan. Lalu untuk beralih ke kesimpulan, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam penelitian ini, yang pertama ada ESG score berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA tadi itu. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan implementasi ESG atau ESG score itu akan meningkatkan profitabilitas kinerja perbankan juga. Dan untuk yang kesimpulan nomor 2, ISG score ini berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL atau NPF. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi implementasi ESG atau semakin tinggi ESG score akan eh, menurunkan tingkat resiko kredit yang dihadapi perbankan. Dan untuk kesimpulan yang nomor 3, dari analisis deskriptif struktur portofolio kredit ini bahwa bisa disimpulkan bahwa mayoritas bank sampel telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutannya dalam struktur portofolio kredit melalui sektor-sektor pembiayaan berkelanjutannya. Jadi implementasi tersebut tercermin dalam penyaluran kreditnya sektor-sektor green loan, green financing, sustainability link loan, dan kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Jadi bentuk pengungkapan sektor-sektor ini tetapi belum adanya regulasi pedoman dalam pengungkapan sektor-sektor penyaluran kredit tersebut, sehingga tidak bisa dilakukan dengan analisis regresi. Oke, untuk kemudian ada saran dari yang pertama ada untuk saran perusahaan perbankan di Indonesia. Yang bisa saya harapkan itu bisa terus meningkatkan kualitas implementasi ESG dengan mengintegrasikan aspek ESG tersebut yang lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan ke dalam strategi bisnis mereka serta pengambilan keputusan penyaluran kredit. Untuk saran bagi OJK atau regulator terkait, mungkin diharapkan terus memperkuat kebijakan mengenai implementasi ESG serta keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan dalam pengembangan pedoman pelaporan pengungkapan penyaluran kredit sektor-sektor tadi tersebut untuk ESG. Dan saran untuk investor bisa menggunakan indikator ESG tersebut tidak hanya mempertimbangkan indikator keuangan konvensional dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi ia bisa memperhatikan kualitas implementasi ESG perusahaan. Untuk saran penelitian selanjutnya, bisa disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor industri lain yang non-keuangan atau non-perbankan dan bisa menggunakan indikator ukuran SG yang berbeda dari Bloomberg atau lainnya selain Refinitiv. Mungkin seperti itu. Eh, sudah di penghujung presentasi, em, cukup mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan dan saya tampilkan di dalam kesempatan presentasi ini. Mungkin kalau ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Eh, Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.